Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mendy Gapi Parung. Salam Gapi Lovers. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Ini memang sudah lama saya tidak upload video lagi nih. Nah, di video kali ini saya mungkin ingin menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya ya, khususnya teman-teman subscriber. Ini ada yang bertanya, Bang, kenapa sudah lama nih tidak buat konten lagi? Apa sudah berhenti main ikan gapi atau gimana nih, Bang? Nah, di sini saya coba menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi, untuk ikan gapi ini saya masih tetap berjalan. Jadi di sini memang untuk ikan saat ini sedang sedikit ya, teman-teman ya. Jadi untuk penjualan ya alhamdulillah masih tetap berjalan. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk stok ikannya memang sudah sedikit ya. Jadi memang alhamdulillah untuk penjualan ikan gapi di farm Mendy Gapi Parung ini masih lumayan nih teman-teman, masih berjalan ya. Mungkin ada juga beberapa teman-teman subscriber nih yang WA saya. Jadi memang nggak semua di daerah teman-teman itu untuk penjualan gapi ini masih lumayan bagus ya. Ada beberapa teman saya juga yang mengeluhkan untuk penjualan ikan gapinya ini menurun. Ada teman-teman juga yang baru mulai bisnis ikan gapi, ikan gapinya udah banyak tapi bingung nih gimana cara penjualannya. Memang ada ya, alhamdulillah ya, banyak yang respon WA ke saya tentang ikan gapi. Ada yang menanyakan gimana caranya budidaya ikan gapi, terus juga ada yang menanyakan gimana prosesnya dari pembesaran hingga penjualan. Saya berterima kasih banget ya sama teman-teman semua nih masih respon sama Mendy Gapi Parung. Walaupun memang untuk upload videonya ini saya udah agak jarang, tapi terima kasih buat teman-teman yang masih setia mendukung channel Mendy Gapi Parung ini. Saya sih juga berharap kedepannya Mendy Gapi Parung ini bisa lebih memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat dan tentunya bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Nah, intinya sih di Mendy Gapi Parung ini ikan gapinya tetap ya, tetap ada, tetap berjalan walaupun saya jarang buat konten. Ini karena waktu aja ya yang agak sulit buat saya bikin konten. Ini pun sengaja saya buat malam hari nih, karena memang waktu saya nggak banyak ya. Bukannya saya so sibuk atau gimana, tapi memang jujur aja, kalau untuk penghasilan dari ikan gapi itu buat saya belum mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena memang ada beberapa tanggungan juga nih yang harus saya selesaikan. Nah, di sini aja mungkin teman-teman lihat, ini saya lagi sortir ikan gapi Black Moscow ya. Jadi waktu sortirnya aja ini malam hari nih. Saya gunakan lampu buat penerangan biar gampang sortirnya. Jadi di sini saya pisahkan dulu nih ikan-ikan yang nanti selanjutnya buat indukan dan buat saya jual lagi ya. Nah, yang kecil-kecil ini nanti saya pisahkan di kolam pembesaran. Jadi fungsi dari akuarium ini jadi lebih memudahkan saya nih untuk menyortir ikan-ikan mana aja yang menurut saya bagus atau jelek. Nanti yang bagusnya ini biasanya saya buat indukan lagi. Sini juga masih ada AFR ya. Memang kondisinya airnya aja nih masih belum sempat saya ganti nih teman-teman. Akuarium juga banyak yang kosong. Nah, ini mungkin teman-teman pernah lihat di video sebelumnya. Di sini bekas saya ternakan ikan Black Moscow ya.
Ini udah kosong semua, udah saya pindahkan. Nah, ini juga kosong. Nah, ini di bawah ini ada beberapa ikan gapi Black Moscow yang menurut saya ini grade-nya lumayan bagus. Tapi memang cuma sedikit ya. Nah, mungkin teman-teman semua ada yang bermain ikan gapinya itu untuk masal ya. Jadi jumlah ikannya banyak, untuk penjualannya pun juga jatuhnya di kelas partai. Ada juga yang main kualitas, jadi ikannya nggak terlalu banyak, tapi memang kualitasnya bagus. Nah, dari dua sistem kita budidaya ikan gapi seperti itu, untuk hasilnya pun berbeda ya teman-teman ya. Jadi terserah teman-teman pengennya gimana nih untuk budidayanya. Nah, kalau di saya memang ya dari awal saya udah main kelas partai. Dan kebetulan memang di daerah saya ini, di daerah Parung ini banyak sentra ikan hias ya. Jadi di sini saya hanya fokus di ikan gapi. Dan penjualannya pun ya alhamdulillah, terkadang walaupun ikan stok kosong aja permintaan itu masih ada terus gitu. Cuma ada teman saya kemarin yang sering WA dengan saya juga, itu salah satu subscriber saya lupa dari mana. Nah, dia mengeluhkan dia main partai juga, cuma agak bingung untuk penjualannya kemana gitu. Dia coba tawarkan ke toko-toko akuarium, tapi ya gitu, dihargainya sangat murah banget, di bawah standar dari harga ikan yang ada di daerah Parung ini. Ada juga yang main ikan kualitas, ikannya udah banyak, yang bagus-bagusnya, tapi bingung untuk penjualannya. Nah, buat saya sih sebenarnya itu nggak jadi patokan buat kita untuk menyerah ya budidaya ikan gapi. Sebenarnya memang di awal itu kita harus pastikan kita hobi sebenarnya teman-teman nih. Bukan kita niatkan untuk mencari uang ya, atau penghasilan dari ikan gapi. Karena kalau di awal kita sudah seperti itu, di saat kita budidaya ikan gapi ini tidak berjalan, nah di situ kita akan merasakan kerugian. Tapi kalau memang kita budidaya ikan gapi ini dengan dasar kita suka ya, hobi ya, jadi walaupun ikannya nggak laku, kita pun tetap senang. Apalagi kalau misalnya banyak seperti ini kan, kita makin senang gitu ngelihatnya. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman harus dasarkan budidaya ikan gapi itu karena hobi dulu gitu loh. Atau misalnya teman-teman ingin budidaya ikan apapun ya didasarkan dengan hobi dulu ya. Nah, di sini tuh lihat pelet nih teman-teman nih yang ngapung nih. Nah, memang agak lambatnya ikan gapi di farm saya ya ini salah satunya nih. Karena pemberian pakannya saya hanya pelet, dan sebenarnya ikan gapi itu kurang suka ya dengan pelet, kurang lahap. Apalagi dengan pelet yang saya beri ini pelet PF 500, karena ukurannya terlalu besar. Jadi kalau peletnya masih keras, dia agak susah nih untuk makannya ya. Jadi agak lembekan, terus juga sampai peletnya benar-benar halus baru dia makan nih. Nah, ini juga saya pemberiannya malam banget nih teman-teman nih. Sekarang udah pukul 11 ya, 11 malam. Mungkin ikan juga sebenarnya waktunya untuk istirahat, tapi baru saya kasih makan ya terpaksa dia jadi makan dulu nih. Di sini masih ada betina, untuk AFR-nya nih masih lumayan banyak nih. Sini ada juga AFR. Ya, begini kondisi
ikan gapi di Pamendi Gapi Parung ya teman-teman ya. Jadi semoga bisa menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman saya nih. Jadi kalau Mendi Gapi Parung itu masih tetap ya. Kalau untuk penjualan ikannya masih tetap berjalan. Alhamdulillah ya, masih ada lah rezekinya di ikan gapi ini. Saran saya buat teman-teman, tetap semangat yang masih budidaya ikan gapi khususnya, mau yang main partai ataupun mau main yang ikan berkelas, lanjutkan aja, awali dengan hobi. Jadi walaupun misalnya ikannya belum laku ya, jadi kita nggak merasa rugi. Oke, mungkin cukup video kali ini. Semoga menjawab dari pertanyaan beberapa teman-teman. Jangan lupa ya, tetap dukung channel Mendi Gapi Parung. Semoga kedepannya Mendi Gapi Parung bisa lebih memberikan informasi kepada teman-teman semua yang pastinya bisa bermanfaat. Jadi memang Mendi Gapi Parung ini channel yang saya buat bukan hanya untuk ikan gapi aja ya. Menurut saya itu bagus, pasti saya coba upload. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gapi Lovers.